Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Rizky Ediansa. Baik teman-teman, di sini saya ingin memberikan sebuah hasil catatan keilmuan saya selama saya belajar, membaca buku, mendengar, ikut kajian, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman terkait tentang mengenal sahabat Nabi yang bernama sahabat Abu Bakar. Abu Bakar ini memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib dan seterusnya. Beliau memiliki sebuah panggilan yaitu Al-Baqar. Al-Baqar ini artinya adalah unta muda, karena sejak dari kecil beliau ini senang sekali bermain dengan anak unta. Beliau pun juga memiliki julukan atau panggilan yang disebut dengan Al-Atiq. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, "Anta atiqullahi minan nar," engkau adalah orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan beliau pun juga mendapatkan sebutan yaitu As-Siddiq. As-Siddiq ini dikarenakan beliau adalah orang yang selalu membenarkan Rasulullah SAW. Bahkan ketika peristiwa yang mana pada saat itu orang Muslim, orang Islam, orang yang telah beriman kepada Rasulullah banyak yang murtad, yaitu ketika peristiwa Rasulullah pergi Isra Mi'raj selama 1 malam. Maka disitulah Abu Bakar orang yang pertama membenarkan kejadian Rasulullah tersebut. Maka dari itu beliau disebut atau mendapat julukan As-Siddiq, orang yang benar. Beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Nah, beliau pun juga memiliki ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik yang pertama, beliau memiliki kulit yang putih. Yang kedua, beliau memiliki badan yang kurus. Yang ketiga, sedikit bungkuk. Yang keempat, kecil betisnya. Yang kelima, pahatnya kekar. Dan yang keenam, matanya cekung masuk ke dalam. Ayah beliau bernama Utsman bin Amir dan ibu beliau bernama Salma binti Sakhr. Geser samping. Istri-istri Abu Bakar. Istri Abu Bakar ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama Qutailah binti Abdul Uzza. Dari istri ini beliau dikaruniai 2 anak, yaitu Abdullah bin Abu Bakar dan juga Asma binti Abu Bakar. Yang kedua istrinya bernama Ummu Ruman binti Amir. Dari istri tersebut dikaruniai 2 anak, yaitu Abdurrahman dan juga Aisyah, yang mana Aisyah ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Istri yang ketiga Asma binti Umais. Dari istri ini dikaruniai 1 anak bernama Muhammad bin Abu Bakar. Dan yang keempat Habibah binti Khadijah, dikaruniai 1 anak bernama Ummu Kulsum. Abu Bakar di masa jahiliyah, beliau adalah orang yang sangat terkenal ahli dalam pernasaban. Bahkan Rasulullah pun juga pernah mengatakan kepada dia bahwasanya tidak ada yang paling mengetahui nasab di suku Quraisy kecuali Abu Bakar. Beliau pun juga adalah seorang pedagang layaknya seperti Rasulullah SAW, dan beliau terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan, seorang yang selalu memberi, seorang yang selalu menolong, seorang yang selalu berbagi. Dan beliau seorang yang tidak pernah menyembah berhala. Pada suatu ketika ada sebuah peristiwa, dia diajak oleh ayahnya pergi ke suatu tempat yang mana tempat tersebut di dalamnya terdapat patung-patung berhala. Ketika masuk ke tempat tersebut, ayahnya meninggalkan beliau. Dan ketika beliau sendirian, beliau bertanya kepada patung tersebut, "Wahai patung, aku lapar, maka berikanlah aku makan." Maka patung tersebut diam saja. Yang kedua dia bertanya lagi, "Wahai patung, aku membutuhkan pakaian,
maka berikanlah aku pakaian. Maka patung tersebut diam saja lagi. Dan yang ketiga, wahai patung, aku sedang bersedih, berikan aku kesenangan. Maka patung tersebut tidak bisa memberikan apa-apa, dan pada saat itu patung-patung yang ada di tempat tersebut dihancurkan oleh beliau. Dan beliau pun juga terkenal sebagai seorang yang sangat menjaga kehormatan dan harga dirinya. Beliau pun pernah berkata, dan beliau pun pernah ditanya, apakah engkau pernah minum khamar? Lalu beliau menjawab, aku tidak pernah meminum khamar, karena meminum khamar akan menjatuhkan kehormatan dan harga diriku sebagai manusia. Kita lanjut ke samping. Nah, Abu Bakar masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW telah diutus menjadi Rasul dan mendakwahkan Islam secara sembunyi-sembunyi, maka orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki yaitu adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar dan Rasulullah berdua saling bahu-membahu, tolong-menolong menyebarkan dakwah Islam ke para sahabat-sahabatnya, kepada teman-teman dekatnya. Maka dari itu, sahabat yang masuk Islam melalui Abu Bakar, yang pertama ada Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abu Waqqas, Utsman bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Abu Salamah, Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Ketika sudah terkumpul 38 orang, dan ketika pada saat itu Rasulullah sedang berkumpul kepada para sahabat-sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq mendesak Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kita harus dakwah secara terang-terangan. Yang mana pada saat itu Rasulullah mengatakan, jumlah kita masih sedikit wahai Abu Bakar, jumlah kita masih sedikit. Namun di situ Abu Bakar tetap mendesak Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Pada saat itulah ke-38 sahabat beliau dakwah secara terang-terangan, termasuk Abu Bakar. Abu Bakarlah orang yang pertama kali berdakwah, menjadi dai, menolong Rasul dan menjadi tangan kanan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar sedang menyampaikan dakwah Islam kepada kaum musyrikin, maka kaum musyrikin, kaum jahiliyah banyak melakukan penyerangan kepada Abu Bakar. Bahkan pada saat Abu Bakar sedang menyampaikan dakwah Islam, dia dipukulin, dia dihajar, dia diserang, bahkan dia dipukuli hingga babak belur, yang mana pada saat itu ketika habis dipukuli lalu dipisahi oleh kaumnya, Abu Bakar dibawa ke tempat ke rumahnya dan dipertemukanlah kepada ibunya. Ibunya kaget melihat kondisi Abu Bakar yang sudah babak belur. Nah, pada saat itu ketika Abu Bakar telah siuman, telah sadar, maka kalimat yang terucap oleh Abu Bakar, bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Disitulah terlihat bahwasannya Abu Bakar adalah sahabat yang sangat mencintai Rasul, sahabat yang tidak mau melihat Rasul itu tersakiti oleh kaum musyrikin. Bahkan ada suatu kejadian ketika Rasulullah SAW sedang sholat di Hijr Ismail, maka ada salah satu orang kafir yang membawa selendang lalu melilitkan di leher Rasulullah dan mencekekkan Rasulullah ketika Rasul sedang sholat di Hijr Ismail. Ketika Abu Bakar melihat kejadian itu, Abu Bakar langsung datang kepada Rasulullah dan membela Rasulullah, menyelamatkan Rasulullah dari orang kafir tersebut. Disitulah terlihat sebuah karakter Abu Bakar, kesetiaan Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Dan juga Abu Bakar adalah orang yang sering dan senang sekali untuk memerdekakan para budak-budak. Yang diperdekakan budak oleh Abu Bakar salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Ketika siksaan dari kaum kafir itu semakin parah, maka kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah, dan di situ Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Daginah. Yang mana Ibnu Daginah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
engkau adalah orang yang tidak pantas untuk diusir. Engkau adalah orang baik, engkau adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi, engkau adalah orang yang selalu berbagi, engkau adalah orang yang selalu menolong. Maka dari itu, ayo balik ke Mekah, biarkanlah aku yang menjadi jaminan bagi dirimu. Maka dari itu Abu Bakar kembali ke Mekah bersama Ibnu Daginah, dan pada saat sudah sampai di Mekah, Ibnu Daginah bertemu dengan para pembesar-pembesar Mekah dan berkata, wahai para pembesar-pembesar Mekah, Abu Bakar adalah jaminanku, dan perjanjiannya Abu Bakar harus sholat di tempat ini, di negeri ini, namun tidak boleh dibaca dengan jahar atau keras. Pada saat itulah Abu Bakar kembali ke Mekah, dan di Mekah lah dia bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar. Semoga kisahnya, kesetiaannya, kecintaannya kepada Rasulullah dapat bermanfaat kepada kita, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.